Shalom, selamat malam jemaat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ibadah rumah tangga Gemindo Jemaat Nazaret, Rabu 11 Agustus 2021 segera dimulai. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita masuk dalam ibadah. Panggilan beribadah. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Sebagai nyanyian pembukaan, kita angkat pujian dari PKJ 219, bait yang pertama, di saat ini ku angkat tembang. Ibadah pada malam hari ini, mari kita buka dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang kami puji sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur berterima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Bahkan hari lepas hari Tuhan Yesus memberkati kami, mengurapi kami. Tuhan senantiasa mencurahkan kasih setia-Mu kepada kami. Engkau Allah kami yang kami puji sembah, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Bapa dalam surga, pada malam hari ini kami datang bersekutu memuji membesarkan akan nama-Mu dalam ibadah rumah tangga secara online. Kiranya pujian yang kami naikkan kepadamu boleh membawa dupa yang harum di hadirat-Mu Tuhan. Pimpin ibadah kami pada malam hari ini dari awal hingga akhir. Biar semua boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Inilah doa permohonan dan harapan kami kepadamu ya Bapa. Doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan, di mana firman Tuhan akan dibawakan oleh Penatua Edward Sekeon. Sebelumnya kita angkat pujian, Yesusku penyelamatku.
Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Setelah kita menaikkan puji-pujian kita, tiba saatnya kita akan membaca Alkitab dan mendengarkan renungan. Untuk itu mari kita persiapkan hati kita. Namun sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita minta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur Tuhan karena Allah begitu baik di dalam kehidupan kami, bahkan sangat baik Tuhan. Engkau sudah menjaga, menaungi kami, bahkan memberkati kami dari pagi hingga malam hari ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena penyertaan Tuhan berlaku di dalam kehidupan kami. Bapa yang bertahta di dalam sorga, malam hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu rindu untuk mendengarkan firman-Mu, membaca firman-Mu Tuhan. Untuk itu sebelum kami membaca firman dan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, kami mau mengundang Roh Kudus-Mu untuk masuk menaungi hati dan pikiran kami, agar hanya Roh-Mu yang kudus yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami sebagai manusia-manusia yang terbatas mampu untuk mengerti, bahkan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau mau memberkati kami di dalam bacaan dan pemberitaan firman ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, kita harus mengucap syukur karena Allah begitu baik, sehingga kita semua masih diperkenankan untuk mengikuti ibadah online, ibadah rumah tangga online. Dan malam hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada malam hari ini bertema hidup dalam persekutuan dengan Roh. Dan pembacaan kita terambil dari kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-17. Kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, persekutuan dengan Tuhan harus berlangsung setiap saat. Rasul Paulus menuliskan bahwa orang yang mengikatkan dirinya dengan Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Satu roh di sini artinya adalah satu spirit atau satu semangat. Maksudnya adalah Tuhan juga rindu supaya kita mempunyai semangat, hasrat atau gairah, pikiran, prinsip yang sama dengan Tuhan. Ini seharusnya menjadi kerinduan kita semua sebagai orang percaya, dan sangat penting bagi kita untuk selalu ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan inilah yang akan membuat kita menerima akan Roh Kudus. Maksudnya adalah memungkinkan kita juga memiliki semangat sama seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Hal ini sebenarnya menunjukkan Tuhan Yesus menjadi jalan di mana manusia dapat menemukan Bapa dan memiliki hubungan persekutuan dengan Bapa. Ini sebenarnya inti anugerah yang disediakan bagi umat pilihan yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus Kristus.
Banyak orang Kristen yang tidak mengerti dan tidak mau mengerti bahwa inti keselamatan adalah agar manusia bisa datang kepada Bapa dan dilayakkan kembali untuk dapat bersekutu dengannya. Mereka berpikir inti keselamatan hanya sekedar manusia terhindar dari neraka dan diperkenankan masuk ke surga, sehingga mereka sudah merasa menjadi umat yang selamat tanpa perlu bergumul secara serius mengerti kehendak Tuhan untuk dilakukan, sehingga banyak dari mereka yang tidak berusaha mencari secara maksimal menyediakan waktu membangun persekutuan dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus meneladani Paulus yang selalu memiliki persekutuan dengan Tuhan dalam segala hal, termasuk di dalam penderitaannya. Kita baru layak disebut sebagai ahli waris yang berhak menerima janji-janji Allah jika kita mengambil bagian penderitaan dengan Tuhan. Olehnya kita perlu membangun persekutuan yang tiada henti dengan Tuhan, dengan menggelar hidup di dalam roh dan tidak lagi mengikuti keinginan daging. Dari sinilah semangat dari Tuhan akan terus dapat kita rasakan di dalam seluruh wilayah kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, persekutuan dimulai dari kehidupan doa pribadi yang ketat dan disiplin. Selanjutnya akan berlanjut menjadi persekutuan 24 jam dengannya, hidup di dalam roh mengikuti pimpinan akan Roh Kudus. Maksudnya adalah persekutuan yang berkesinambungan dengan Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan, kapan saja dan di mana saja, kita selalu membangun hubungan, dialog, persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan 24 jam ini tidak bisa kita ajarkan dengan kata-kata atau kalimat saja, tetapi harus merupakan suatu penghayatan hidup pribadi, di mana seorang berjalan dengan Tuhan, selalu berhubungan dengan Tuhan, dan selalu berdialog dengannya di dalam roh. Jadi kalau kita tidak pernah memiliki jam doa yang ketat dan disiplin, jangan harap kita bisa mengerti apa artinya berjalan dengan Tuhan atau hidup di hadapan Tuhan. Banyak orang menganggap remeh jam doa pribadi ini, sehingga mereka tidak pernah mempraktekannya. Hal ini sama artinya mengabaikan Tuhan. Ini sangat berbahaya sebab bisa menciptakan suasana hati atau suasana jiwa di mana seseorang sudah merasa tidak memerlukan Tuhan lagi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kebersamaan terus-menerus dengan Tuhan di dalam persekutuan yang terus dijalin setiap saat akan menciptakan transfer spirit atau semangat Tuhan Yesus yang selalu mengasihi jiwa-jiwa dan menginginkan tidak satu orang pun yang binasa. Dan demikian pula kita akan memiliki semangat tersebut, semangat dari Tuhan tersebut yang untuk selalu mengasihi jiwa-jiwa dan siap memberi diri diutus Tuhan melaksanakan kehendak-Nya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kuncinya adalah menjaga semangat persekutuan yang terus-menerus dengan Tuhan tiada henti setiap saat, dan bukan hanya sesaat saja. Persekutuan yang terus-menerus dan ditambah dengan memahami kebenaran Injil Tuhan untuk selalu hidup dipimpin oleh Roh Kudus akan membukakan mata rohani kita untuk melihat kebutuhan keselamatan jiwa orang lain juga. Maka marilah kita memulai persekutuan kita dengan Tuhan tiada henti
selalu terhubung dengan Tuhan setiap saat di dalam roh. Sebab dengan terus-menerus mengadakan persekutuan dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pengertian, semangat atau gairah surgawi yang dimiliki oleh Dia sendiri untuk kita miliki juga sebagai anak-anaknya dan juga melaksanakan kehendak-Nya. Hendaknya gairah bersekutu dengan Tuhan setiap waktu selalu disertai dengan semangat, haus dan lapar, bahkan rindu untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan setiap hari. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang-orang yang terus menjalin persekutuan yang tiada henti dan terus berjalan dengannya untuk melakukan kehendak-Nya di dalam roh dan kebenaran. Dan saya akan menutup firman Tuhan pada malam hari ini dengan membaca ayat dari kitab 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Merespon firman Tuhan, kita sambut dengan dari PKJ 183 bait yang pertama. Mari sebarkan. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita masuk dalam pengucapan syukur. Sebelumnya kita dengarkan ajakan firman Tuhan yang terambil dalam Amsal pasal 11 ayat yang ke-24 dan ke-25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat cara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Sambil memberi persembahan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 403 bait yang pertama. Hujan berkat kan tercurah.
Mari kita doakan persembahan ini. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, kami telah memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Bahkan kami telah mendengarkan firman Tuhan. Dan pada malam hari ini kami telah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat kami pakai untuk pelayanan kami di muka bumi ini, terlebih khusus di Jemaat Gemindo Nazaret. Inilah doa syukur kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita dengarkan puji-pujian dari keluarga Lailogo Oleh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan menaikkan syafaat kita bersatu di dalam doa.
Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang baik, Bapa yang selalu memberikan kebaikan di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu, di mana kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu dan juga mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengarkan boleh menjadi kekuatan dan pedoman hidup kami di dalam kami melanjutkan kehidupan kami, ya Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas berkat yang telah Engkau berikan. Bahkan kami juga sudah memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami. Berapapun yang kami berikan ini, Tuhan, bukan merupakan keterpaksaan, tetapi sebagai bukti ucapan syukur kami atas berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dan pada malam hari ini Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk setiap keluarga yang mengikuti ibadah pada malam hari ini. Kami mau berdoa untuk setiap kepala rumah tangga, Tuhan. Kiranya Engkau memberikan hikmat dan pengertian daripada Tuhan dan kelancaran dalam setiap aktivitasnya. Di dalam pekerjaannya Tuhan, Engkau berkati, Engkau lindungi, dan supaya kehidupannya semakin diberkati dan menjadi saksi bagi orang lain. Tuhan akan terus sertai kepala rumah tangga, dan Engkau akan mampukan mereka untuk menjadi kepala rumah tangga yang cakap dan selalu rindu bersekutu kepadamu, ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk setiap ibu rumah tangga, Tuhan. Kiranya Engkau mau memberikan hikmat dan kebijaksanaan dan kesehatan selalu di dalam mengurus rumah tangga, ya Tuhan. Baik di dalam mendidik anak-anak, kiranya Tuhan memberikan kesabaran. Terus berikan penyertaan-Mu, ya Tuhan, agar dapat menjadi istri, menjadi ibu rumah tangga yang cakap, yang selalu rindu datang beribadah kepadamu, ya Tuhan. Apapun pekerjaan yang mereka lakukan dan pergumulannya, Tuhan akan selalu buka jalan. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa juga untuk anak-anak yang masih di dalam pendidikan, Tuhan sertai, berikan mereka kepintaran di dalam mereka menuntut ilmu, ya Tuhan. Berikan jalan yang terbaik buat anak-anak kami. Berikan berkat-Mu Tuhan kepada anak-anak-Mu ini Tuhan, supaya mereka dapat menggapai cita-cita mereka. Biarlah anak-anak ini juga menjadi anak-anak yang berguna bagi orang tua, ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, ya Tuhan. Kau berkati mereka. Tuhan, Kau Allah, Kau adalah tabib di atas segala tabib, ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, bilur-bilur-Mu dapat menyembuhkan mereka, ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap obat-obatan yang mereka minum, Tuhan. Biarlah itu boleh menjadi berkat kesembuhan daripada-Mu, ya Tuhan. Berkati orang-orang yang merawat mereka juga, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit hanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Bapa, kami mau berdoa untuk gereja kami, Tuhan. Gereja Gemindo Nazaret dalam setiap pelayanan, di dalam setiap program-program yang sudah disusun oleh majelis dan pendeta, Tuhan. Kau berkati setiap rencana yang akan kami lakukan. Kami yakin dan percaya Tuhan, bila Tuhan bersama dengan kami, Tuhan beserta dengan kami, maka Tuhan akan bukakan tingkap-tingkap langit, ya Tuhan. Dan apapun yang kami kerjakan itu boleh berhasil. Terima kasih Bapa. Kau serahkan setiap pelayanan dalam gereja Gemindo Nazaret ke dalam tangan-Mu saja, Tuhan. Kau berkati setiap pelayan yang diberikan kepercayaan, Tuhan, setiap majelis jemaat, Tuhan. Berikan kami kemampuan
berikan kami pengertian Tuhan untuk selalu bersekutu denganmu ya Tuhan, tidak mengandalkan diri kami sendiri, sehingga pelayanan yang kami lakukan itu Tuhan boleh menjadi pelayanan yang berbau harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Inilah doa syukur dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami mau alaskan hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajarkan kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasihnya di situ tempat yang tenang, ke tempat pengharapanku, bahkan kota bentengku, dan perteduhanku, jiwaku yang amat senang. Di sanalah Yesus Raja Salam, yang menjadi yang panglima di dalam Kafri. Dialah dia yang memberikan mahkota menang bagi orang yang benar. Saudara-saudara yang terkasih, sampaikan salam kepada keluarga kita masing-masing, dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu dan akan memenuhi semua keperluanmu, mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Demikianlah ibadah rumah tangga Gemindo Jemaat Nazaret pada malam hari ini telah selesai. Kami majelis bertugas mengucapkan terima kasih untuk jemaat yang telah mengikuti ibadah pada malam hari ini, dan terima kasih untuk pelayan firman Penatua Edward Sakeon dan puji-pujian dari keluarga Lailogo Oleh. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.